Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amalia Ayu Prasadani dengan 3 digit NPM terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Salam, perkenalkan saya Yelira Enumbi, NPM akhir 418. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Yaitu di sini ada 3, yaitu menjelaskan tentang definisi prinsip, penyajian, presentation, dan jenis pengungkapan tambahan. Yang pertama, definisi prinsip, yaitu prinsip yang mengungkapkan penuh mengharuskan laporan keuangan, membuat informasi yang cukup untuk memungkinkan penggunaan laporan, membuat keputusan yang beralasan. Ini berarti mengungkapkan sebuah fakta yang material atau penting dan signifikan, meskipun melakukannya terkadang bisa rumit dan mahal atau costly. Selanjutnya ada penyajian, presentation, yaitu mengungkapkan biasanya disajikan paling baik bersamaan dengan laporan keuangan atau catatan penjelasannya, accompany notice. Standar akuntansi internasional IASB yang mengatur pelaporan keuangan mewajibkan pengungkapan tambahan di luar laporan keuangan dasar. Terus ada jenis pengungkapan tambahan, yaitu pengungkapan ini bisa termasuk laporan suplemen, jadwal, catatan, dan hal-hal lain yang sifatnya terlampir. Supplementary schedules, notice, and other attachments. Informasi non-keuangan, non-financial info, item-item seperti komentar manajemen commentary, biasanya juga dianggap dengan pengungkapan yang penting. Dan selanjutnya ada pertimbangan biaya atau cost trade-off, yaitu perusahaan harus menimbangkan manfaat pengungkapan penuh bagi investor terhadap biaya menyiapkan dan mengaudit informasi tersebut. Secara sederhana, prinsip ini tuh menekankan bahwa transparansi adalah kunci. Perusahaan harus memberikan semua informasi penting yang dibutuhkan oleh investor dan kreditur untuk memahami posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya di slide 2 ini menjelaskan tentang prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Di sini ada 3 juga. Yang pertama ada definisi dan implementasi, yaitu bagian yang mengulang atau memperjelaskan definisi prinsip serta cara penerapannya. Definisinya tuh laporan keuangan itu harus berisi informasi yang cukup, sufficient material information, untuk memungkinkan penggunaan membuat nilai yang beralasan, reasonable and sound judgment. Terus ada penyajian juga, pengungkapan disclosures paling baik disajikan dalam laporan keuangan dan catatan menyertai accompany notes. Terus ada faktor pendorong drivers untuk meningkatkan laporan. Bagian ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk memberi pengungkapan yang lebih detail, yaitu ada kompleksitas bisnis, yaitu meningkatkan kompleksitas lingkungan bisnis dan transaksi. Selanjutnya peraturan yang meningkat, pengawasan yang semakin ketat dan regulator. Terus ketiga ada kebutuhan tepat waktu atau perlunya informasi yang tepat waktu. Terus ada yang ketiga ada keseimbangan mendasar, the fundamental trade-off, yaitu membahas konflik atau pertimbangan utama dalam prinsip pengungkapan penuh. Terus ada yang menimbangkan manfaat benefit melawan biaya cost, yaitu ada sisi biaya, itu meliputi biaya penyediaan informasi kayak biaya persiapan dan audit. Jika pengungkap penuh terlalu mahal, perusahaan mungkin terpaksa untuk tidak menyediakannya. Kedua ada sisi manfaat, benefit side, yaitu mengungkapkan penuh dan mengurangi risiko bagi investor dan informasi yang tidak unguaranteed. Manfaat ini berasal dari menghindari kerugian karena tidak mengetahui unaware of informasi penting. Manfaatnya itu membantu penggunaan dalam proses pengambilan keputusan. Terus selanjutnya ada keseimbangan, itu pengungkapan dan pelaporan tambahan terhadap biaya yang diperlukan untuk persiapan audit informasi tersebut. Jadi slide ini tuh menjelaskan tentang apa sih prinsip pengungkapan penuh itu, mengapa pengungkapan semakin banyak, karena bisnis yang dihadapi perusahaan dalam menerapkannya atau biaya versus manfaat. Untuk slide ketiga menjelaskan tentang
prinsip pengungkapan penuh full disclosure principle, yaitu ada dua bagian juga yang utama. Yang pertama itu menjelaskan tentang core principle dan implementation, dan yang kedua ada deliver dan material disclosure. Yang pertama itu prinsip inti dan implementasi. Itu bagian ini menjelaskan dasar dan prinsip pengungkapan penuh dan bagian ia diterapkan. Ada prinsipnya, yaitu laporan keuangan itu harus memuat fakta material yang cukup untuk memungkinkan penggunaan membuat penilaian yang beralasan. Terus ada praktik terbaik, itu umumnya dianggap terbaik bila disajikan dalam laporan keuangan dan catatan yang menyertainya. Yang terakhir ada persyaratan IASB atau IFRS, itu kompleksitas standar pelaporan keuangan internasional IFRS, Dewan Standar Akuntansi Internasional IASB, standar mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan, misalnya mengenai risiko keuangan di luar laporan keuangan dasar. Terus yang kedua ada faktor pendorong dan pengungkapan material, yaitu membahas mengapa persyaratan pelaporan terus meningkat dan jenis pengungkapan spesifik yang penting. Pertama ada peningkatan pelaporan, pengawasan, dan pengungkapan material. Nah, kalau secara keseluruhan ini di slide ini tuh menjelaskan tentang kewajiban fundamental yang mengungkapkan regulasi memaksa perusahaan untuk menegaskan bahwa kompleksitas bisnis itu kayak menyediakan informasi yang semakin detail dan luas, termasuk rincian spesifik tentang aset, liabilitas, dan transaksi khusus. Untuk slide terakhir menjelaskan tentang prinsip pengungkapan penuh atau the full disclosure principle, dan isu itu terkait pengungkapan disclosure isu, yaitu membagi penjelaskan menjadi 3. Bagian utama yang berfokus pada penerapan prinsip, kebutuhan akan catatan, dan jenis transaksi spesifik yang memerlukan pengungkapan. Terus ini tuh kayak prinsip dan inti aplikasi. Yang pertama atau core principle dan application, itu mengulangi dasar dari prinsip pengungkapan penuh, yaitu prinsipnya itu harus memuat informasi material yang cukup laporan keuangannya untuk memungkinkan pembaca yang terinformasi membuat penilaian yang beralasan, sound judgment. Terus selanjutnya ada kebijakan akuntansi atau accounting policy. Ini tuh diadopsi dan diterapkan oleh perusahaan, harus diungkapkan dan disajikan sebagai bagian integral dari laporan keuangan, biasanya dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang kedua, pentingnya catatan dan persyaratan IFR, the role of notes, dan IA
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pelaporan perusahaan terdiversifikasi. Nah, terdiversifikasi ini artinya perusahaan itu memiliki segmen bisnis. Nah, segmen bisnis ini itu bisa dari sisi produk maupun dari sisi geografis atau tempat. Nah, investor dan analis investasi itu menginginkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, ataupun arus kas itu secara individual segmen atau secara segmen yang terpisah. Nah, mungkin langsung aja kita lihat ke contohnya. Jadi di sini ada contoh perusahaan dari Office Equipment and Auto Parts Company. Nah, misalnya di sini mereka tuh memiliki net sales sebesar 78,8. Tapi kalau misalnya dipecah per segmen, seperti yang ada di contoh ini, yaitu berupa office equipment dan auto parts, ternyata net sales perusahaan ini itu paling banyak dihasilkan dari auto parts. Nah, dari sini kan investor atau analis itu bisa menganalisis nanti investasinya tuh mau bagaimana, atau mana yang lebih profitable, atau mungkin bisa jadi ada segmen-segmen yang sebetulnya itu tidak profitable. Tapi kalau misalnya dilaporkan secara keseluruhan, perusahaan itu kelihatannya profitnya tuh masih tinggi. Maka dari itu laporan segmen ini akan sangat membantu. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan dari laporan informasi yang tersegmentasi. Jadi tujuannya dibuat laporan ini sebenarnya itu untuk memberikan laporan terkait dengan aktivitas bisnis dari tipe yang berbeda. Misalnya itu berdasarkan tipe produk atau juga bisa dari lingkungan ekonomi yang berbeda di mana perusahaan itu beroperasi. Misalnya nih antara Jawa sama Sumatera atau dalam negeri dengan luar negeri. Nah, ketika nanti ada laporan per segmentasi, itu sebenarnya itu membantu pengguna dalam beberapa hal. Seperti yang pertama, pengguna itu akan mempunyai pemahaman yang lebih baik terkait dengan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, pengguna juga akan memiliki penilaian yang lebih baik terkait dengan prospek dari arus kas masa depan. Lalu yang ketiga, pengguna bisa memperoleh informasi untuk judgment secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas terkait prinsip dasar atau basic principles. Jadi di sini IFRS itu mensyaratkan tujuan umum dari laporan keuangan itu mencakup informasi yang memang menggunakan segmentasi tunggal. Tapi jika memenuhi kriteria perusahaan itu harus menyampaikan atau melaporkan informasinya per segmentasi, maka nanti perusahaan itu harus memberikan informasi per segmentasinya itu dengan dasar bagaimana suatu operasi dalam perusahaan tersebut itu dikelola atau nama lainnya di sini yaitu management approach. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi segmen operasi. Jadi segmen operasi itu merupakan komponen dari perusahaan di mana komponen perusahaan itu adalah aktivitas bisnis yang menghasilkan revenue atau juga expense. Kemudian hasil dari suatu operasi segmen itu secara berkala itu di-review atau diawasi oleh Chief Decision Maker, yaitu pimpinan yang bertugas untuk melakukan pengambilan keputusan. Kemudian informasi terkait dengan suatu segmen itu bisa diperoleh secara mudah atau available. Ini artinya informasi laporan keuangan itu terpisah dan mudah untuk didapatkan. Nah, segmen operasi itu dianggap bisa disajikan dalam satu segmen tertentu apabila memenuhi satu atau lebih ambang batas kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, revenue dari segmen itu 10% atau lebih dibandingkan revenue secara keseluruhan atau revenue dari semua segmen operasi. Lalu yang kedua, nilai absolut dari keuntungan atau kerugian meliputi 10% atau lebih dari total laba dari segmen yang untung atau total rugi dari segmen yang merugi. Dan yang ketiga, itu ada identifiable asset atau aset yang bisa diidentifikasi itu nilainya 10% atau lebih dari kombinasi aset dari seluruh segmen. Nah, selain itu, perusahaan itu juga perlu mempertimbangkan dua faktor tambahan, yaitu total penjualan dari segmen yang dilaporkan itu harus mencakup minimal 75% dari total penjualan eksternal perusahaan. Lalu yang kedua, menurut ISP, jumlah segmen yang diungkapkan sebaiknya itu tidak terlalu banyak. Batas yang dianggap wajar itu adalah sekitar 10 segmen. Nah, kemudian bisa dilihat contohnya di sini untuk mengidentifikasi segmen operasi. Di sini ada perusahaan yang dimana dia memiliki segmen A, B, C, D, E, F. Nah, lalu segmen apa saja yang memenuhi
ambang batas tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pertama misalnya itu menggunakan yang revenue test. Nah, kalau menggunakan revenue test, maka 10% dari revenue ini yang sebesar 2.150 itu hasilnya diperoleh yaitu sebesar 215. Nah, jadi di sini kita tuh perlu lihat segmen mana saja sih yang jumlahnya itu lebih dari 215. Nah, di sini kan yang A, B, dan F ini kurang dari 215, jadi belum memenuhi. Tapi jika kita lihat segmen yang C, D, dan E, itu mereka jumlahnya itu lebih dari 215. Jadi segmen-segmen inilah yang memenuhi kriteria revenue test. Nah, kemudian yang kedua itu dari profit or loss yang menggunakan angka absolut. Nah, di sini kalau kita nilai secara absolut, angka yang digunakan di sini itu adalah 90. Nah, maka 10% dari 90 hasilnya itu adalah 9. Nah, angka profit atau loss yang lebih dari 9 itu akan memenuhi segmen operasi profit or loss test ini, yaitu yang di sini adalah segmen yang A, C, D, dan E. Nah, lalu yang berikutnya, kalau menggunakan identifiable asset, di sini bisa kita lihat data total dari identifiable asset itu sebesar 970. Nah, ambang batas 10% dari angka itu adalah 97. Maka kita di sini perlu lihat segmen mana saja yang angkanya itu di atas 97. Di sini bisa kita lihat yang memenuhi kriteria tersebut itu adalah segmen C, D, dan E. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian informasi laporan tersegmentasi. Jadi ASB itu mensyaratkan perusahaan itu untuk melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum terkait dengan segmen operasi. Lalu yang kedua, informasi terkait dengan laba atau rugi dari segmen. Yang ketiga, aset dan liability dari segmen. Yang keempat, rekonsiliasinya antar segmen. Yang kelima, informasi terkait dengan produk, jasa, atau area dari geografisnya. Dan yang terakhir, informasi mengenai pelanggan utama, yaitu pelanggan yang kontribusi penjualannya itu signifikan terhadap total penjualan perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interim reports. Jadi laporan interim ini adalah laporan keuangan yang disusun untuk periode yang kurang dari 1 tahun. Contohnya itu triwulanan. Nah, IFRS itu mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskrit atau terpisah. Artinya, setiap periode interim itu dianggap sebagai periode akuntansi yang berdiri sendiri, bukan sebagai bagian dari laporan tahunan. Nah, pendekatan ini itu memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, setiap periode interim itu dianggap sebagai periode akuntansi terpisah. Lalu yang kedua, itu mengikuti prinsip deferral dan accrual seperti halnya laporan keuangan tahunan. Dan yang ketiga atau terakhir, transaksi akuntansi itu dilaporkan ketika mereka terjadi dan expense itu recognition-nya tidak boleh berubah-ubah tiap periodenya. Nah, lalu di sini juga ada beberapa problem unik di dalam laporan interim. Yang pertama yaitu income taxes. Jadi perhitungan pajak penghasilan ini menjadi lebih kompleks karena laba interim itu dapat berfluktuasi dan tarif pajak efektif itu harus diperkirakan untuk 1 tahun penuh. Lalu yang kedua yaitu seasonality. Jadi faktor musiman itu dapat menyebabkan laporan interim itu tampak tidak stabil. Contohnya tuh misalnya kalau di Indonesia itu misalnya terjadi pada perusahaan makanan atau minuman itu mengalami lonjakan penjualan menjelang Idul Fitri dengan permintaan meningkat drastis pada bulan atau periode tertentu, namun itu menurun di periode yang lainnya. Nah, lonjakan musiman ini itu membuat laporan interim untuk periode tersebut itu terlihat jauh lebih tinggi daripada periode lainnya, meskipun secara tahunan penjualannya itu sebenarnya merata. Lalu yang ketiga, itu terdapat perdebatan mengenai sejauh mana auditor independen itu harus terlibat dalam laporan interim. Karena audit itu dapat meningkatkan kredibilitas laporan, tetapi juga menambah biaya dan waktu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan laporan auditor dan manajemen. Yang pertama itu laporan auditor. Sumber informasi penting lainnya yang sering diabaikan adalah laporan auditor. Auditor adalah seorang profesional akuntansi yang melakukan pemeriksaan independen terhadap data akuntansi sesuai perusahaan. Dan selanjutnya adalah opini auditor.
audit, itu jika puas bahwa laporan keuangan menjanjikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas secara wajar sesuai dengan IFRS. Auditor menyatakan opini tidak memodifikasi. Sebuah contoh ditunjukkan pada ilustrasi 24.13 itu laporan auditor. Itu menjelaskan opini auditor, dan menurut pendapat kami berdasarkan pengetahuan pengetahuan yang diperoleh dalam audit, dan selanjutnya menjelaskan dasar untuk opini audit, dan selanjutnya tanggung jawab auditor atas audit laporan keuangan terdiri dari laporan manajemen gabungan dan persyaratan hukum dan regulatori lainnya, dan informasi lebih lanjut sesuai dengan pasal 10 peraturan auditor UE dan auditor publik Jerman yang bertanggung jawab atas tugas ini. Selanjutnya itu dalam penyusun laporan, auditor mengikuti standar pelaporan berikut. 1. Pelaporan menyatakan apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan IFRS dan menjelaskan tanggung jawab direksi dan auditor terkait laporan keuangan. Yang kedua, laporan mengidentifikasi keadaan di mana perusahaan tidak secara konsisten menerapkan kebijakan tersebut pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang ketiga, para pengguna harus mengungkapkan informatif dalam laporan keuangan cukup memadai kecuali laporan menyatakan sebaiknya. Dan yang keempat, laporan memuat baik ungkapan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan maupun menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Dan selanjutnya beberapa keadaan yang lebih penting adalah sebagai berikut. Satu, kelangsungan usaha. Itu auditor harus mengevaluasi apakah terhadap keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk terus menjalankan kegiatan usaha selama periode waktu yang wajar dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia mengenai masa depan. Yang kedua, kurangnya konsistensi. Itu jika suatu perusahaan telah berubah kebijakan akuntansi dan metode penerapannya dengan cara yang memiliki dampak material terhadap keterpentingan laporan keuangannya. Dan yang ketiga, itu penerapan suatu hal. Auditor mungkin ingin menekankan suatu hal terkait laporan keuangan, namun tetap berniat untuk menyampaikan opini tidak bersyarat. Selanjutnya, keadaan di mana auditor dapat menyampaikan dari laporan standar tanpa pengecualian atas pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Lingkup memeriksa dibatasi atau terpengaruh oleh kondisi atau pembatasan. Dan yang kedua, laporan tidak menjadikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar karena tidak sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang diterima. B. Pengungkapan yang tidak memadai. Selanjutnya ilustrasi 24.14 atau menunjukkan contoh laporan auditor dengan opini yang dimodifikasi. Dalam hal ini, opini wajar dengan pengecualian dari perusahaan ILO atau USA. Auditor memodifikasi opini tersebut karena perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang diterima. Jadi di dalam tabel itu menjelaskan laporan auditor independen.
Dan selanjutnya hal-hal penting dalam audit. Hal-hal penting audit atau KHM itu didefinisikan sebagai hal-hal yang menurut penilaian profesional auditor merupakan hal penting signifikan dalam audit laporan keuangan periode berjalan. Laporan forum atau DEHU. Selanjutnya ilustrasi 24.15 itu menjadikan pembahasan KAHM dari audit. Itu menjelaskan bahwa pembahasan masalah audit utama. Selanjutnya laporan manajemen. Komersial manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan aruskah suatu perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan seperti Aul Delehin, TNLD, atau BEL dapat menyajikan di luar laporan keuangan tinjauan keuangan oleh manajemen yang menggambarkan dan menjelaskan faktor utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan. Laporan semacam ini dapat mencakup tinjauan tentang satu faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan dalam lingkungan di mana entitas beroperasi, respon entitas terhadap perubahan tersebut dan dampaknya, serta kebijakan perusahaan untuk investasi guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividen perusahaan. Yang kedua, sumber pendanaan perusahaan dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang ditegarkan. Dan yang ketiga, sumber daya perusahaan yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Dan selanjutnya itu ilustrasi 24.16 itu menjadikan aplikasi dari bagian MD dan H dalam laporan tahunan Lestra dan FRH. Itu menjelaskan diskusi dan analis manajemen, faktor risiko, prosedur pengendalian internal dan manajemen risiko. Yang pertama, faktor risiko dan risiko terkait lingkungan cepat grup beroperasi dan lingkungan makroekonomi dan geopolitik, dan risiko pasar dan risiko terkait dengan dampak perusahaan iklim. Dan selanjutnya ukuran kinerja alternatif. Manajemen perusahaan sering mengembangkan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja entitas serta berbagai komponennya. Beberapa ukuran tersebut didasarkan pada sistem laporan keuangan yang ditetapkan dan diwajibkan oleh IFRS. Itu ilustrasi 27.17. Itu ukuran kinerja alternatif. Beberapa perusahaan menggunakan bagian komentar manajemen dalam laporan tahunan untuk mengungkapkan upaya perusahaan di bidang keberlanjutan. Komplikasi dari laporan tahunan atau HEM dan S disajikan dalam ilustrasi 24.18. Dan selanjutnya itu ilustrasi 24.18 itu menjelaskan laporan keberlanjutan. Laporan tambahan tentang keberlanjutan penting karena menunjukkan tingkat tanggung jawab sosial sebuah perusahaan dan dapat memberikan wawasan tentang kewajiban potensial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Oke, jadi kita masuk ke Management Responsibilities for Financial Statement. Nah, kita perlu ingat
Kalau misalnya laporan keuangan itu milik manajemen, bukan milik auditor. Jadi manajemen itu bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai IFRS. Nah, artinya manajemen itu yang memilih kebijakan akuntansi yang tepat, membuat estimasi yang wajar, dan memastikan semua informasi yang disajikan itu akurat dan lengkap. Nah, selain itu, manajemen itu juga harus nilai nih, apakah perusahaan itu bisa terus beroperasi dalam jangka waktu ke depan yang kita kenal dengan istilah going concern. Bukan cuma itu. Jadi manajemen itu juga punya tugas penting untuk membangun dan memelihara sistem pengendalian internal dengan tujuan supaya transaksi itu tercatat dengan benar, aset perusahaan terlindungi, dan informasi keuangan itu yang dihasilkan bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya terjadi kecurangan atau kesalahan pencatatan, yang pertama kali dipertanyakan adalah pengendalian internal dari manajemen itu sudah baik apa belum. Nah, sekarang kita lihat peran auditornya. Jadi peran auditor itu berbeda dengan manajemen. Auditor itu tidak hanya nyusun laporan keuangan, tapi memberikan penilaian independen atas laporan tersebut. Nah, auditor itu dia memeriksa bukti transaksi, mengevaluasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, juga nyimpulin nih apakah laporan keuangan tersebut itu bebas dari salah saji material dan sudah sesuai dengan IFRS apa belum. Di akhir proses audit, auditor itu menyatakan opini misalnya wajar tanpa pengecualian, tapi sekali lagi isi laporan keuangan itu tetap tanggung jawab manajemen. Nah, ada sedikit hal menarik nih. Nah, eh, kayak ada beberapa skandal besar yang Enron and WorldCom yang disorot itu bukan hanya kantornya auditor, tapi juga manajemennya karena mereka lah yang memanipulasi angka. Kasus-kasus itu jadi pengingat bahwa tanpa integritas manajemen, laporan keuangan itu mau secanggih apapun tetap bisa menyesatkan gitu. Nah, jadi kita masuk ke bagian reporting on financial forecast and projection. Jadi, perusahaan itu bisa memberikan informasi masa depan dalam dua bentuk, financial forecast dan financial projection. Nah, jadi financial forecast ini laporan keuangan prospektif yang menunjukkan menurut pengetahuan dan keyakinan manajemen apa yang benar-benar diharapkan akan terjadi di masa depan. Jadi forecast ini disusun berdasarkan kondisi yang diperkirakan akan benar-benar ada dan tindakan yang diperkirakan benar-benar akan dilakukan perusahaan. Singkatnya, forecast itu expected to be happen. Kalau financial projection itu laporan keuangan prospektif tapi disusunnya berdasarkan satu atau lebih asumsi hipotesis. Artinya laporan ini itu menggambarkan apa yang akan terjadi jika kondisi tertentu itu terjadi. Jadi projection itu what might happen if certain assumptions hold, bukan sesuatu yang pasti diharapkan terjadi. Nah, disinilah kuncinya hypothetical assumptions. Jadi perbedaan utamanya itu forecast dia menggambarkan apa yang diharapkan terjadi, sedangkan projection itu menggambarkan apa yang mungkin terjadi bila asumsi tertentu terpenuhi. Nah, selanjutnya ada perdebatan kalau misalnya apakah perusahaan itu harus diwajibkan mempublikasikan forecast mereka. Ada dua kubu, ada yang setuju sama nggak setuju. Jadi pihak yang mendukung publikasi forecast itu punya beberapa alasan. Yang pertama, keputusan investasi itu selalu didasarkan pada harapan masa depan. Jadi kalau misalnya informasi masa depan disajikan, investor itu bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kedua, perusahaan itu sebenarnya sudah sering menyebarkan forecast secara informal, misalnya ke analis atau pihak tertentu saja. Karena itu lebih baik diatur supaya informasi tersebut itu tersedia untuk semua investor bukan hanya sebagian saja gitu. Nah, ketiga itu ada kondisi bisnis sekarang itu kan berubah sangat cepat. Jadi data historis saja itu nggak cukup untuk memprediksi kinerja masa depan. Nah, di sisi lain ada juga argumen yang menantang kewajiban publikasi forecast. Jadi pertama itu ada yang tidak bisa memprediksi masa depan dengan tepat. Dan forecast itu pasti mengundang kesalahan dan bisa menyesatkan jika tampaknya itu terlalu pasti. Kedua, manajemen itu bisa jadi hanya fokus mengejar target forecast yang sudah dipublikasikan padahal belum tentu itu yang paling baik untuk kepentingan jangka panjang pemegang saham. Ketiga, kalau misalnya forecastnya itu nggak tercapai, bisa muncul kritik, tuntutan, bahkan gugatan hukum dari investor. Yang keempat, informasi forecast yang dipublikasikan bukan hanya dibaca investor, tapi juga kompetitor, baik lokal maupun luar negeri, sehingga dapat merugikan posisi kompetitif perusahaan itu sendiri. Jadi, secara ringkas,
forecast dan projection itu cara perusahaan untuk memberi gambaran tentang masa depan, dan forecast itu apa yang diharapkan terjadi, sedangkan projection itu apa yang mungkin terjadi jika asumsi tertentu terjadi. Ada pro dan kontra soal apakah ini itu harus dipublikasikan resmi kepada publik atau enggak. Ya, gitu kira-kira ya. Reporting yaitu penggunaan internet untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan. Jadi saat ini hampir semua perusahaan besar itu menggunakan internet untuk membagikan informasi keuangan mereka. Bisa melewati website resmi perusahaan, dan di sana kita itu bisa menemukan link ke laporan keuangan dan berbagai pengungkapan lain. Dengan cara ini, perusahaan itu bisa menghemat biaya cetak dan distribusi laporan dalam bentuk kertas dan bisa berkomunikasi dengan para pengguna laporan keuangan itu lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan cara tradisional. Keunggulan lain dari pelaporan melalui internet ini, bagi user melalui website itu pengguna bisa mencari informasi dengan fitur search, berpindah antar bagian laporan menggunakan hyperlink, dan bahkan mengunduh data untuk dianalisis misalnya di Excel. Selain itu, internet itu memungkinkan perusahaan menyajikan informasi yang lebih rinci dan lebih cepat dibandingkan laporan berbasis kertas, misalnya data penjualan yang lebih sering diperbarui atau informasi per segmen usaha. Untuk mendukung pelaporan keuangan lewat internet, dikembangkan juga teknologi khusus, salah satunya XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Jadi XBRL ini bahasa komputer yang digunakan untuk men-tag atau memberi label pada data akuntansi, sehingga tiap angka di laporan keuangan itu punya kode yang jelas, misalnya untuk pos asetnya mana, liabilitas, pendapatan, dan sebagainya. Karena sudah diberi tag, dan data XBRL ini bisa dengan mudah diproses dan dipindai oleh berbagai software seperti spreadsheet dan program analisis lainnya. Yang menarik, XBRL ini tuh sifatnya global, artinya tag atau label yang digunakan itu bisa seragam loh antar negara. Dan untuk perusahaan yang melaporkan dengan IFRS, IASB, YSB, membuat yang namanya IFRS Taxonomy, yaitu kumpulan tag XBRL khusus IFRS yang diperbarui setiap tahun. Kalau semakin banyak perusahaan yang menggunakan XBRL, para pengguna laporan keuangan seperti analis, investor, atau peneliti akan lebih mudah untuk mencari informasi dalam laporan, mengekstrak dan menganalisis datanya, dan membandingkan kinerja perusahaan baik dalam satu industri maupun antar negara gitu. Oke, kita masuk ke materi fraudulent financial reporting atau pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Jadi kita masuk ke pertanyaan paling awam atau paling mainstream. Kenapa sih sebenarnya kecurangan dalam laporan keuangan itu bisa terjadi? Jadi biasanya itu karena muncul kondisi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Secara internal, kecurangan itu dapat disebabkan oleh sistem pengendalian internalnya yang lemah, sikap manajemen yang tidak etis, atau masalah likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Kalau secara eksternal itu, kecurangan itu bisa dipicu oleh kondisi industri, situasi perekonomian, serta aturan hukum dan regulasi yang berlaku. Terus apa sih sebenarnya yang memotivasi manajemen itu untuk berbuat curang? Jadi yang paling umum itu pertama keinginan untuk menaikkan harga saham, kedua menghindari pelanggaran perjanjian utang atau loan covenant, dan juga itu untuk keuntungan pribadi yang paling sering ya, misalnya bonus dan promosi. Selain itu juga sebenarnya ada sih situational pressures atau tekanan situasional, dan yang pertama itu penurunan pendapatan atau pangsa pasar secara tiba-tiba, kedua itu tekanan dari anggaran atau target laba yang nggak realistis, dan tekanan keuangan karena bonusnya itu sangat bergantung pada kinerja jangka pendek, dan semua tekanan ini itu mendorong manajer melakukan manipulasi angka laporan keuangan. Selain motivasi, kecurangan itu juga butuh kesempatan. Fraud itu lebih mudah terjadi jika mudah dilakukan dan sulit dideteksi. Kesempatan itu biasanya muncul pertama, kalau misalnya nggak ada di dewan direksi atau komite audit yang aktif mengawasi proses pelaporan keuangan. Kedua, pengendalian akuntansi internalnya itu lemah bahkan nggak ada. Ketiga, ada banyak transaksi yang tidak biasa atau kompleks, misalnya merger, divestasi, atau transaksi derivatif yang lainnya. Keempat, banyak estimasi akuntansi yang sangat subjektif,
Dan yang kelima itu unit audit internalnya itu nggak efektif karena jumlah stafnya kurang dan ruang lingkup pemeriksaannya terbatas. Jadi lingkungan etika yang lemah dan kebijakan akuntansi yang nggak jelas itu bisa diinterpretasikan macam-macam juga semakin memperbesar peluang terjadinya kecurangan. Sebagai respons terhadap kasus-kasus seperti ini, regulator audit itu mengeluarkan berbagai standar yang memperketat kualitas audit. Salah satunya itu standar yang mewajibkan auditor itu secara eksplisit menilai resiko salah saji material akibat fraud dalam audit laporan keuangan. Artinya, auditor sekarang itu harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi area yang rawan kecurangan, bukan hanya mencari kesalahan yang nggak disengaja. Gitu. Nah, kita masuk ke materi kriteria for making accounting and reporting choices atau kriteria dalam membuat pilihan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pada dasarnya itu tujuan utama informasi akuntansi itu kan untuk membantu para pengguna seperti investor, kreditor, dan pihak lain dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Supaya tujuan ini itu tercapai, perusahaan itu harus memilih dengan hati-hati di antara berbagai metode akuntansi dan cara pengungkapan yang diperbolehkan. Dalam praktiknya, pilihan ini tuh banyak banget, mulai dari metode penyusutan, pengukuran persediaan, pengakuan pendapatan, sampai bentuk pengungkapan di catatan laporan keuangan. Namun, akuntansi itu nggak hidup di ruang hampa. Akuntansi itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, hukum, dan sosial suatu negara. Nah, karena itu nggak realistis lah kalau kita misalnya berharap semua alternatif penyajian transaksi itu bisa dihapus total, karena selalu akan ada beberapa pilihan yang sah menurut standar. Untuk mengurangi perbedaan praktik yang nggak perlu, profesi akuntansi itu berpegang pada conceptual framework dan prinsip based standards yang dikembangkan oleh IASB, dan yang fokusnya itu adalah laporan keuangan harus mencerminkan substansi ekonomi dari suatu transaksi, bukan sekedar hasil angka yang diinginkan manajemen. Jadi kalau secara ekonomi itu adalah utang, jangan disulap jadi seolah-olah pendapatan hanya demi tampak lebih bagus di mata investor. Nah, karena itulah profesi akuntansi itu perlu terus membangun fondasi konseptual yang kuat sebagai dasar pembuatan standar dan praktik. Di akhir teks itu ada kutipan dari Aristoteles, "The correct beginning is more than half the whole." Artinya kalau fondasi awalnya udah benar, lebih dari setengah pekerjaan kita itu sebenarnya udah selesai. Dalam konteks akuntansi, kalau kerangka konsep dan prinsip dasarnya kokoh, maka keputusan-keputusan akuntansi yang diambil perusahaan itu juga akan lebih konsisten, relevan, dan juga dapat dipercaya gitu.